Justice for Audrey. Anak mana dia? Pontianak. Dibully anak SMP Pontianak ini sampai dikeroyok sama 12 orang. Dan dia jadi korban bullying viral di media sosial. Hal-hal seperti ini terjadi di luar sana, kawan. Ngeri. Kalau kita nggak punya bekal, potret karakter bullying di alam pesantren pun bisa jadi terjadi. Wallahi. Anak keliling dari Sabang sampai Merauke ke setiap pesantren, ada loh kak, yang bullying itu ada. Pertama, ada karakter orang yang dibully dan yang membuli. Karakternya yang pertama, ada santri yang di alam pesantren yang bully ataupun yang dibully, dia bahagia banget. Dia dibully happy aja, dia bahagia gitu. Kamu saya bully ya, silakan. Kamu on banget, on banget. On. Makasih gitu ya, bahagia gitu ya. Makasih sering-sering ya, makasih. Happy aja dia santai gitu ya. Ada yang kayak gitu? Banyak. Dipanggil sama bagian keamanan. Ya udah, kasih ya infonya. Kamu melanggar ini ya? Iya Pak. Dihukum ya? Silakan. Dijemur panas, yang lain mah udah keringetan dia mah. Santai. Bahagia banget. Ada yang kayak gitu? Banyak. Tapi yang paling parah, ada santri yang biasa aja. Nyantai banget. Ada gak santri yang biasa aja? Yang lain lagi rame bullying, dia biasa aja. Dia dibully pun, dia biasa aja. Dia dihukum sama bagian pengasuhan santri, biasa aja. Pak Happy pernah gak dihukum? Pernah dong. Pak Happy gimana? Bahagia apa biasa aja? Dua-duanya. Sama siapa dihukumnya? Angkat lagi. Kata kawan aneh, orang Malaysia, kalau dihukum amaratan yang dibawa sama beliau, ketika itu rotan nempel di kaki kita, itu harus dilemesin, jangan ditekan, jangan itu. Jadi nggak bakal kerasa sakitnya. Itu rawahu anak Malaysia. Masuklah ke ruangan beliau. Duhuran, Ilfarja. Anak lemesin. Pas dipukul, emang gak kerasa, anak lemesin. Yes, go. Pas anak turunin, Allahu Akbar. Tapi kalau nggak ada cerita hari itu, nggak bakal ada cerita hari ini. Anak bahagia, biasa aja. Ada juga generasi santri, mau dibully, nggak dibully, dia mah cemas banget hidupnya. Anak punya kawan satu angkatan, dia disebut sampai hari ini Mister Cemas. Karena wajahnya itu dibilang bahagia juga enggak, sedih juga enggak. Akhirnya disebut orang cemas. Apalagi saat Covid kayak gini, dia generasi cemas. Dia ngeliat anak Covid. Lihat kamarnya sendiri, kayak ruang isolasi. Kayaknya takut banget, cemas. Itu bahaya kan. Dia nggak boleh kayak gitu. Dan ada juga yang kayak gini. Atau menjadi insan berkarakter, hilangkan tuh the power of lelah. Yang harus muncul adalah the power of lillah. Kalau lillah sudah muncul, lelah pun akan hilang. Tapi kalau lelah dimunculkan, lama-lama lilahnya akan hilang dan gak indah. Emang kenapa Pak Happy? Ini jelas loh Kak. Imam Syafi'i mengatakan, bila antum gak tahan tentang lelahnya belajar di Al-Azhar ini, kita harus lama-lama akan menahan perihnya kebodohan. Di Al-Azhar hari ini bukan hanya belajar akademik, tapi belajar tentang life, tentang kehidupan. Wajar kalau kita lelah Kak. Tapi kalau kita nggak bisa menahan lelahnya belajar di Al-Azhar ini, nggak tahan dengan menyelami samudra Al-Azhar ini, lama-lama kita pun nggak bisa menahan tentang perihnya kebodohan. Hancurkan itu kebodohan dengan menghilangkan kelelahan. Kenapa Bibo? Ini dia kalimatnya indah sekali kawan.
Silahkan dibaca. Siapa yang belum pegang mikrofon hari ini? Juga. Kelihatan? Silahkan. Belajar memang membuat lelah, tetapi jika tidak belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Yang akan terjadi apa? Stres. Apa Kak? Stres. Antum lihat, kita lihat tayangan berikut ini. Halo? Stres. Iya. Aku bilang kau, yuk katakan, mari kita lihat tayangan berikut ini. Kau bilang aku stres juga hari ini. Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Senang saya udah ketemu. Antum ini nggak ngantuk loh dari tadi loh. Senang saya hari ini. Semata-mata antum melihat ke depan semua. Melihat anak kayak orang Solomon lama-lama di sini ya. Oke, good. Tidak apa-apa. Yang penting antum punya spirit hari ini. People, orang stres itu akan nampak di tayangan video ini. Antum lihat tayangan ini. Kita menjadi insan yang berkarakter. No bullying. Justru kita harus appreciate each other. Harus saling menghargai satu sama lain. Terbukti di Amerika Serikat dunia sosialnya insan berkarakternya 11,5%. Kalau you hijrah ke Jepang, di sana bagaimana dia mengapresiasi orang, skill-skill anak-anak TK PAUD udah dibentuk sejak dini, itu sampai 10%. Korea Selatan orang-orang hebatnya di sana hampir sama dengan Amerika 11,5%. You lihat lagi di Malaysia tetangga kita 2,1%. Singapura orang-orang hebatnya mereka dididik dari sejak dini untuk menjadi orang yang berkarakter, kuat mental, itu 7,2%. Kalau udah muncul gambar ini, semua pasti lagi nunggu. Kira-kira Indonesia berapa persen? Yang mengatakan, Pak Happy, kayaknya Indonesia lebih tinggi daripada negara lain. Angkat tangan. Yang mengatakan, Pak Happy, kayaknya lebih rendah daripada yang lain. Angkat tangan. Banyak yang pesimis juga di sini ya. Ini anak capture di Jakarta Convention Center bersama Kiai Ma'ruf Amin, Bapak Menteri Nadiem Makarim dan Menteri Agama hari itu. Kumpul di satu titik dan kami capture. Indonesia adalah 1,52%. Kenapa Al-Azhar berdiri tegak sampai hari ini untuk mengangkat presentase itu? Kenapa Al-Azhar berdiri tegak di setiap titik di Nusantara ini? Paling tidak mengangkat potret pendidikan hasil studi program for international study Indonesia PISA 2015. Kalau Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Enak banget ya didengarnya ya. Udah peringkat ke-64 dari 65. Kalau peringkat ke-64 dari 250 masih enak didengar. Ini peringkat ke-64 dari 65. Ini namanya suul khotimah. Gak enak di ujung. Kenapa hari ini hadir bersama segmen ini? Karena semua yang hari ini hadir, Anda mohon dengan hormat. Semuanya harus move, harus bergerak. Terlalu sempit kalau kita yang harus antum dapatkan sebelum antum mendeklarasi hari ini, people. Karena samudra antum akan lebih luas terbentang di luar sana. Intinya semua yang hari ini hadir, antum harus bergerak. Seperti Allah menggerakkan alam ini. Daunnya bergerak, semuanya move, dan indah dilihatnya. Tidak bisa dipungkiri, tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu Al-Azhar gak kayak gini. Ini tahun berapa Ustaz? Punten. Ada 10 tahun. Oh, 2016-2017. 10 tahun yang lalu tidak ada yang mengira kalau akan muncul di sini pejuang-pejuang kalimat Allah. Sama dengan gambar ini. 10 tahun yang lalu antum masih melihat gambar ini. Sekarang nggak tahu dia kemana. Karena orang sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu antum masih melihat orang ketika megang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Teng-teng, 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 teng. Ya kan? Handphone apa itu? Iya, handphone Nokia. Ya kan? Handphone ini nggak tahu kemana. Sekarang sudah hijrah. Kenapa? Handphone ini sudah lenyap dari permukaan. Ini handphone zaman Abu Jahal dulu. Zaman kita diisi tadi ya, jatuh ke lantai lantainya pecah. Saking berat itu handphone. Masa-masa ini sudah nggak ada lagi di negeri ini. Anak Al-Azhar yang SD itu
Apa mau mereka ketika lebaran pakai kostum kayak gini? Gak mau kah kostumnya mereka maunya kayak gini? Termasuk ente. Ini terbukti kak, perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Kenapa terjadi bullying? Karena dia nggak mengikuti perubahan. Kenapa dia dibully orang? Karena dia nggak tahu kalau dunia ini semakin kejam kawan. Kita harus mengikuti irama dari area samudera kita. Karena apa memang zaman sudah berubah. Intinya adalah berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Ulangi, zaman sudah berubah. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrah kan strategi pola pikir santri yang tadinya biasa-biasa harus jadi luar biasa sekarang. Kalau pola pikir antum sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kita didedas oleh zaman kawan. Kalau pola pikir antum sama dengan anak SMP waktu itu, siap-siap kita didedas oleh zaman. Kalau gaya pola pikir kita sama dengan ketika kita waktu SD, kita siap-siap dilindas oleh zaman. Kenapa Bapak? Bismillah, ana harus serkain depan antum sebelum azan-azan dikumandangkan. Antum nggak sadar kalau antum pernah waktu itu antum masuk beberapa tahun silam sebelum masuk ke Al-Azhar, antum pernah berada di tempat ini. Antum pernah ada di TK. Allah menggerakkan antum pakai kostum merah putih ini. Antum gak pernah terpikir kalau antum akan berada di sebuah pesantren dan ini adalah kebahagiaan antum. Antum gak sadar kalau antum akan berada di sini. Antum pun gak sadar kalau teman-teman di luar sana kostumnya kayak gitu dan antum punya kostum sendiri. Semua ini adalah Allah yang menggerakkan kawan. Ketika itu antum sudah meninggalkan seragam sekolah SD, SMP antum di rumah. Dan antum masuk ke sini. Ana yakin semuanya akan mengatakan mendapatkan bisikan dari ibunya. Nah, yang betah di pondok ini anak ya. Nah, yang betah di pondok ini anak ya. Siapa yang pernah mendengar bisikan itu dari ibunya angkat tangan? Semua. Termasuk anak. Dan itu pasti berat telat. Kamu yang percaya, ibu doakan dari jauh. Antum cium tangannya, jatuh di peluk. Nampak dari bawah gerbang. Nak, ibu doakan dari jauh ya nak ya. Antum masih ingat ke hari itu? Dan hari ini saat pandemi kayak gini antum gak bisa lagi. Antum memeluk tangannya. Antum mengejuk kakinya. Antum hanya bisa berdoa dari tanah ini, ya Allah. Aku yakin tempat ini pun mustajab untuk kamu, ya Allah. Aku rindu sapa senyum sang ibu dan ayahku. Dan antum sekarang punya impian satu. Ustaz, aku ingin nanti di wisuda, Ustaz. Andaikan pandemi ini sudah selesai, antum mungkin di wisuda di tempat ini. Di sini ada panggung wisuda, antum dipanggil sama MC-nya. Wisudawan pertama, Ananda. Antum maju ke depan. Dengan penuh bangga. Antum disematkan oleh pimpinan. Antum menunduk. Antum turun dari panggung sebelah kiri. Di situ akan indah banget. Antum melihat ibu lagi berlinang air matanya. Anda yakin antum akan temui ibu antum sambil mengatakan, ibu kenapa ibu menangis? Anda yakin ibu akan menjawab, kayaknya baru kemarin kau masuk Al-Azhar kan? Sekarang kau udah di wisuda ya Allah. Dan antum akan mengatakan, aku berikan toga ini untukmu ibu. Bukankah ini terjadi di Manado? Saat anak MC wisuda hari itu, baru Anda memulai, protokolnya dari belakang mengatakan, Mas Chandra, kita nunggu satu orang dari Watampone Pak Chandra. Kasihan dia Pak Chandra. Tolong ditunggu sebentar. Kita nunggu hampir setengah jam. Siapa wisudawan yang terlambat hari itu? Antum lihat tayangannya dengan hati. Bukan dengan mata. Ini wisudawan yang datang terlambat hari itu.
Antum lihat ayah ini. Antum lihat ayah ini menggunakan pakaian yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Dia bukan anak yang kumlot, dia bukan anak yang nilainya tertinggi, tapi akhlaknya yang luar biasa. Bukankah suatu saat antum pun ingin di saat wisuda antum bisa bersujud di kaki ayahmu sebagai bukti antum adalah orang yang hebat dan berkarakter? Dan ini pun terjadi setahun setelahnya. Flight kami ke Aceh di kampus UIN Araniri Aceh. Allah Karim. Ketika saya tayangkan video tadi, ada orang Lok Sumawe. Dia angkat tangan. Pak Chandra, minggu depan kami ini di wisuda Pak Chandra. Aku mohon kau jadi saksi, nanti aku akan sujud di kaki ayahku dan ibuku. Aku Rina Maharani, putri Lok Sumawe Aceh. Dia akan wisuda minggu depannya, tapi Allah berkehendak lain. Ketika penyair itu berkata, tajri riyah bima la tastahi subul. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Antum tahu, Rina Maharani ini, dia calon wisudawati akan diwisuda minggu depannya. Dia nggak bisa merasakan indahnya pakai toga. Dia sakit dan meninggal dunia. Ketika disebut nama almarhumah di hari wisuda, yang maju ke depan adalah seorang ayah yang hebat ini. Ayah yang hebat ini dia maju ke depan dan dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri almarhumah. Dan dia adalah orang yang sangat dirindukan hari itu. Dan dia adalah putri yang dirindukan di Lok Sumawe hari itu. People, kenapa anak ini ceritakan kepada antum? Buktikan hari ini, antum tak cukup menjadi anak yang pintar, tapi harus berkarakter. Orang pintar udah terlalu banyak di negeri ini. Acara Stop Bullying menunjukkan adalah generasi berkarakter harus muncul tanpa aksi bullying, mulai dari Rahim Al-Azhar ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, Ustaz, itu yang bisa saya sampaikan kepada mereka. Karena bagaimanapun, saya yakin antum sudah men-save kalimat-kalimat yang sudah kami lontarkan untuk antum dan sampaikan salam cinta untuk keluarga antum nanti. Sekali lagi, tepuk tangan untuk SMA bersama mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.